Kopi. Who cares baby? I think I wanna marry you. Ya. Janjian dong kalau bikin opening. Kan biarikan. Bener Hah? nggak? Apa tuh biarkan? Biarkan ya. Hah? Masa? Iya aneh bener bisa lu. gitu. Aneh. Aneh banget. Ngantuk tahu aku. Ya ampun, jangan Aku tuh ngantuk. lagi susah tidur tau gak sih teman-teman dari kapan ya? Dari tadi malam. Enggak dong. Maksudku kayak berapa hari terakhir tuh aku kalau tidur kayak mesti nunggu jam berapa ya? Jam 3, jam 4 gitu tuh baru bisa ngantuk. Itu emang kebalik aja jam tidurnya. Soalnya Jadi jam rudit. bukan. Jadi Much jam, rudit. aduh, gak semua maksudnya dibalik gitu. Tumpah. Sop. Jadi jokes itu. Sop dibalik jadi tumpah. Enggak dari pos dulu. Oh iya jadi pos. Pos dibalik apa? Sop. Sop dibalik, Tumpah lah. salah dulu. Oh iya Sop. Pos dibalik, Sop. sop dibalik. Pos lah. Ya salah. Apa? Sop dibalik tumpah kali. Yeah. Igli. Kenapa kalau jokes om-om itu semakin lucu ketika yang kita ngebawainnya pakai gaya om-om ya? Iya. Kayak makin Kayak itu ada satu om-om itu kan yang suka bikin video-video viral itu. Sebenarnya dia nggak berencana viral sih, cuman Oh. emang dia suka ngejokes lucu aja. iya tahu-tahu bapak-bapak gitu kan. Iya bapak-bapak Iya, yang iya. kayak jaga toko itu loh. Iya. Yang sok-sok puitis itu kan. Iya lucu banget. Iya, Gemes. iya. I love you om. Apa I love you? Om? Itu film dong I love you. Tapi kenapa om-om tuh suka nyingkat-nyingkat ini ya? Nyingkat-nyingkat hal kayak apa singkatan yang paling kamu gak suka? Trims. Oh trims ya kalau di chat ya. Ada juga untuk ya. Apa yang waktu itu kamu bilang untuk jadi UTK. Enggak itu mah biasa. Apa ya? Waktu itu kamu ada. Enggak kalau singkatan kayak orang gila disingkat orgil. Orgil. Oh ini aku sebel sih. Pildun. Apaan tuh? Piala Dunia. Sumpah aku gak tahu. Ih, itu biasanya om-om yang gila bola gitu. Kamu dong ntar kayak gitu. Yeay. Enggak, ntar Aku- siap-siap aja. Enggak, itu tuh ada fasenya tau yang Enggak. dulu cowok-cowok itu banyak yang menghina kalau kayak generasi atas itu kalau foto mengacungkan jempolnya. Nah kalau itu iya setuju. Dan kamu udah mulai. Kalau itu, Kamu udah mulai kayak gitu. kalau itu karena aku nggak tahu harus ngapain. Aduh. Soalnya kan tangan terbatas. Ya Hmm. kan tangan ya. Apa sih gitu kalau nggak peace. Paling sekarang sarangnya itu sih. Oh iya, love itu ya. Harte. Harte. Nah, Oh namanya harte. Iya karena orang Korea kan nggak bisa ngomong heart. Oh. Maksudnya lidah-lidah Korea tuh Iya, biasanya lidahnya gitu. sulit. Gitu. Harte. Tapi bukan itu yang mau kita bahas episode ini. Oh iya, enggak. Bukan orang Korea ya, bukan lidah Korea ya. Bukan lidah Korea tapi ini tentang menikah. Pertanyaan yang paling banyak kita terima selain gimana caranya dapet pacar cantik. Sama atau ini sekarang nanyanya nikahnya itu kadang ditanya gini. Nikahlah. Jadi kayak nyuruh gitu, Oh udah iya. bukan nanya. Udah bukan kapan nikah lagi. Iya, nyuruh. Buruan dinikahin kali gitu. Iya, ntar keburu ini. Apa yang paling sebel ya? Aku sih itu kan macam-macamnya motivasi orang nanya tuh ada yang penasaran, ada yang kepo aja yang benar-benar cuman pengen ikut campur. Ya beda-beda lah. Dari yang mulai alasan paling tulus sampai paling nyebelin tuh ada. Sampai Afgan. Enggak, tulus bukan Afgan. Beda, itu bukan tulus penyanyi. Hah, mau ngomong apa tadi lupa. Papan kali tulus. Papan tulis. Kulit kali tulus. Mulus. Iya, aduh, sorry ya. Duit kali. Fulus. Iya. Oke, lanjut. Iya gimana? Tadi ngomong apa sih gara-gara kamu bercanda? Gara-gara itu orang tuh biasa nanya kayak gitu ada yang emang penasaran, ada yang- ingin bertanya. Maksudnya intensinya emang baik gitu sekedar emang kapan sih ada Iya. rencana gitu. Kayak biasa kita ke orang yang kita kenal biasanya kalau kayak Iya, gitu kan. Kalau Nah, ujuk-ujuk orang gak kenal tiba-tiba nyuruh-nyuruh nikah kan. Ya kita tahu tuh suruhannya juga bukan perintah yang kita iya, siap bos. yang kayak harus hormat gerak gitu nggak harus. Cuma kan kadang menyebalkan ya ketika mengganggu lah. mengganggu gitu agak risih Karena juga. nikah itu kan
udah semua orang tahu lah itu urusan privasi setiap orang gitu. Dan pasti ada alasan kuat. Gak mungkin lah kita tuh gak nikah karena lupa. Gak. Anjir iya kita belum nikah. Ayo nikah. Gak mungkin kan. Gak mungkin kan. Misalnya Joshua Clay nikah kali. Oh iya thanks banget udah diingetin. Serius. Pantesan dari kemarin tuh kepikiran apa ya yang kurang. Iya. Nikah. Astaga, thank you banget. Padahal ya. kita udah sewa catering, udah ini semuanya kok kita belum nikah. Iya, thank you banget udah diingetin. Iya. Kalau gak ada lo sih hidup kita berantakan sih fix. Iya. Gak gitu dong. Gak gitu, gak mungkin kan. Jadi kita pasti terlintas pikiran itu. Cuma pasti ada alasan dibaliknya kenapa belum. Nah yang hari ini mau dibahas mungkin termasuk salah satunya alasan itu sih. Iya. Nah, kalau dan buat, juga kita membahas ini kali ya. Nggak cuman dari segi kita doang gitu, nggak cuman kita pribadi aja. Tapi yang lain juga banyak di sekitar kita. Karena jujur teman-teman, tersinggung sih enggak ya ditanya seperti itu. Iya, Cuman kalau orang yang nggak kita kenal, terus tendensinya hanya untuk kepo aja, atau justru mungkin ada yang buat nyinyir gitu, itu mengganggu dan nyebelin banget, nyebelin banget. Karena buat yang pertama alasannya adalah buat saya dan Clay menikah dan mungkin buat kalian juga ya. Menikah itu kan satu hal yang sangat serius. Butuh keyakinan 100%. Betul. Jadi kalau misalnya nggak 100% lebih baik kami jangan dulu gitu loh. Iya benar. Dan langkah besar itu kan. Dan mungkin kita bingung gitu gimana sih caranya biar kita yakin 100%. Ya ini yang sedang dicari juga karena rumusnya tuh gak ada kan. Iya setiap pasangan justru emang tujuannya emang mencari itu dulu, menggali itu dulu sampai 100%. Baru bisa membuat keputusan tersebut. Dan 100% itu seberapa takarannya gak tahu. Iya. Kayak apakah ini udah terbilang 100% yakin atau justru bisa lebih yakin lagi tuh gak ada yang tahu. Beda sama takaran vitamin C misalnya. Kalau vitamin C yang dibutuhkan tubuh 100%, tahu takarannya bisa dihitung berapa. Iya, kurang dari segini atau lebih dari di atas segini gitu. Itu udah tahu tuh 100%-nya. Karena gampang untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dalam satu hari, kita cukup mengkonsumsi 1 saset Nutrisari. Ini beneran? Beneran. Serius. Gimana smooth gak iklannya? Smooth banget. Smooth banget ya. Apaan tuh? Dia aneh ketawa sendiri. Ketawa aku ya? Iyalah. Enggak tapi kayak ada cerding gitu tadi. Enggak ya? Aneh banget orang kaget semua. Enggak tapi serius. Satu saset yang biasa kita lihat itu satu saset. Satu saset doang. Kan Nutrisari kan kalau yang dulu kan yang botol ada kan? Ada. Yang iklannya dibelah muncrat. Iya. Sekarang kan saset. Nah kalian cukup minum 1 saset itu. Kebutuhan vitamin C kalian dalam sehari itu udah terpenuhi. Dan vitamin C itu sangat dibutuhkan oleh tubuh loh setiap hari. Iya benar. Karena kan ya mungkin kita bingung ya vitamin C itu dari mana sih? Ada yang bilang dari jeruk ya kan, ada yang bilang dari kiwi, banyak lah. Segala macam. Ya itu betul. Tapi yang kalau pengen ngasih tahu aja nih gitu. Kalau 1 saset itu cukup untuk memenuhi kebutuhan takarannya gitu ya vitamin biar C gak sehari. salah. Nah sama kayak nikah tadi butuh 100% kan. Tapi kalau kita nggak 100% gimana menuhinnya ya itu kita harus cari tahu caranya. Iya. Kayak lebih mudah memang memenuhi kebutuhan vitamin C daripada kebutuhan menikah kan. Jadi mending minum Nutrisari dulu. Iya. Gokil sekarang Suara Bel Podcast sudah ada sponsornya. Iya terima kasih Nutrisari. Buat brand lain yang mau pasang juga bisa email ke Suara Bel Podcast ya. Mau kita hubung-hubungkan dengan tema bisa. Bisa mau milih tema juga bisa. Bisa. Apa aja ntar emailnya apa yang? suarabelpodcast@gmail.com. Itu dia tadi ya. Jadi silakan buat brand-brand harganya murah sekali tidak inilah. Iyalah. Tidak menguras kantong ya. Enggak. Tapi kalau Nutrisari ini dia ini karena emang beneran kita suka Nutrisari. Jadi bukan karena iklan kalau ini. Iya, kalau syuting gitu Nutrisari dingin tuh udah Oh iya bener, ini bener sih. Bukan karena saya 20 tahun jadi bintang iklan Nutrisari. Tapi tanya aja orang yang pernah syuting sama kita. Kalau habis break makan. Enggak usah kita deh. Kalian deh yang denger nih. Iya deh. Dikasih 1 gelas ting 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 ting. Ternyata lagi diaduk Nutrisari dingin. Yang es batunya nabrak-nabrak. Aduh enak banget. Iya. Ya kan? Aduh mantep. Beneran tapi kalau di lokasi syuting. Aku tuh habis makan atau break makan atau sambil nunggu gitu tuh. Pasti ke tim logistik pesannya tuh Nutrisari. Betul. Begitu. Supaya apa? Vitamin C terpenuhi. Karena syuting kan
buat kalian nih sorry ya yang nggak pernah syuting nih. Waduh sombong banget, sombong banget. Biarin aja guys, emang aktor kalau udah kelamaan gak ada yang manggil suka sombong. Iya ada yang manggil, Mama. Jo, sini bikinin Nutrisari. Yuk kita lanjut yuk. Ya oke. Jadi butuh keyakinan 100% untuk bisa menikah. Gimana ya? Nah itu. Caranya ya. Tapi kalau dari kita pribadi, secara pribadi gitu, kenapa kita belum menikah dan lain-lain. Kita tuh sebenarnya juga, maksudnya mencari keyakinan itu kan bisa dalam banyak aspek ya. Dan kita nggak ngotot cari-cari harus yakin. Iya bukan yang kayak gitu, itu seiring berjalannya waktu dia akan kejawab sendiri terus-terusan gitu. Betul. Toh sampai kita menikah pun itu juga menurutku masih banyak hal yang kita kadang gini ya gitu kan. Itu dia yang aku pertama kali kenal kamu sama sekarang pasti udah banyak banget pandanganku yang bergeser kan. Karena aku ketemu sama sifat baru kamu yang menyenangkan maupun yang menyebalkan, kamu pun begitu. Nah, untuk aku masih pengen explore kita lagi gitu. Iya, sampai nanti akhirnya benar-benar aku merasa sudah tahu kamu dan kita baru berani untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yakinnya itu tuh bukan ini ya, bukan kayak oh Jojo ternyata gini. Ini maksudnya yang buruk-buruknya nih misalnya, oh Jojo ternyata ngerasa dia gini. Dan itu ngebikin jadi nilai minus enggak gitu. Bukan mutlak gitu, cuman maksudku lo jadi tahu nih dia tuh sebenarnya ada apa yang bisa mungkin ke depannya tuh mungkin bisa mengganggu lo. Dan bisa lo terima enggak? Gitu. Makanya ada yang bilang juga ini tuh bukan soal lo baik atau buruk, tapi soal gimana lo bisa menerima jeleknya gitu. Benar-benar. Kalau bagusnya mas ya semua juga mau. Iya. Gitu dan kan? lo juga gak bisa mengharapkan pasangan lo untuk sesempurna di mata lo yang lo harapin gitu. Betul, karena lo juga pasti punya kekurangan. Iya di mata dia. Gitu. Cuma bisa nggak kita ibaratnya kompromi ya sama kekurangan pasangan. Gitu. Kalau aku sih sejauh ini sama Clay bisa-bisa aja. Emang apa kekuranganku? Kekurangan kamu, kamu kadang suka nggak pede. Aku pede. Mana? Kamu insecure orangnya kadang-kadang. Kadangnya biasa aja dong, gak usah 3 kali. Iya biar kamu ya tahu itu kadang-kadang. Oke lah. Ya gitu, pokoknya tinggal kalian adjust aja gitu, merasa cukup bisa menerima nggak. Terus juga soal ini, penting nih. Kalian harus tahu titik termarahnya pasangan kalian ya gak sih? Iya benar. Sebelum itu salah satu cara untuk melengkapi keyakinan biar 100% tadi loh. Iya karena kan maksudnya dalam relationship gini, lo berhubungan sama seseorang di mana akhirnya 2 kepala nih jadi 1 nih. Iya benar. Jadi saat lo naik turun, dalam keadaan naik turun, nih 2 kepala ini harus tahu, oh saat kita lagi di atas kita hadapinnya kayak gimana nih. Pasti kita di bawah, emosi kita semana nih segala macam. Nah, jadi ibaratnya harus tahu rock bottomnya tuh di mana gitu. Titik terendahnya tuh di mana. Kalau kalian merasa kalian nggak bisa handle titik terendah pasangan kalian karena dia mungkin kalau lagi di titik terendah marahnya meledak-ledak atau udah jatuhnya abusive, ya kalian harus ngomong bahwa seperti episode kita sebelumnya. Iya, bahwa kayaknya nggak bisa sih gue nge-handle lo kayak gini karena mumpung masih pacaran nih. Iya, jangan terus-terusan dimaklumi. Karena ada yang taunya tuh begitu udah nikah. Benar. Loh, setelah tinggal bersama gitu ya, lo ternyata dia orangnya begini kalau marah. Aduh, gue harus ngabisin hidup gue sama dan deal with hal-hal ini nih yang gue gak pernah tahu sebelumnya gitu. Ya bukan berarti kalian jahat terus ninggalin orang yang gak mau kalian urusin, bukan ya. Tapi kalian harus kenali dulu gitu loh. Iya. Setelah kenal baru kalian kan tahu cara ngehandle-nya gimana gitu. Kenali tuh bukan cuma sekedar, oh iya gue tahu kok keluarga dia, gue tahu saudara dia namanya ini, bukan itunya. Tapi dianya nih, orang dianya ini tuh macam-macam. Lo aja, nih aku aja tuh kadang masih gak tahu loh. Aku tuh kadang kalau lagi dihadapin sama keadaan kayak gini, aku mesti kayak gimana? Iya. Itu aja aku masih nggak tahu, apalagi orang lain. Betul. Itu juga lo, maksudnya jadi bukan soal, makanya kenapa risih kalau ditanyain kapan nikah tuh kayak, tar dulu kenapa sih? Kayak kenapa ya harus, kenapa ini jadi konser ini bukan cepet-cepetan loh. Tapi bukan juga yang berarti kita beranggapan begini ya, bukan berarti yang nikah muda tuh salah, nggak juga. Iya. Karena nggak banyak yang salah tangkap soalnya. Orang yang merasa nikah tuh bisa nanti-nanti atau orang yang mau menunda pernikahan itu kayak menganggap yang nikah muda itu berarti dia
kayak impulsif gitu. Ya enggak juga. Enggak juga, Ada papa orang-orang, mamaku juga nikah muda. iya ada orang-orang yang begitu ketemu gak butuh waktu lama dan tiba-tiba kenal, merasa sudah 100% keyakinannya terpenuhi, ya dia nikah dan gak ada Go for masalah. it, Iya gitu loh. Timing orang beda-beda lah. Ada juga yang gak memilih nikahnya nanti gitu ya setelah usia yang sudah lebih dewasa. Terus tetap fail dalam pernikahan ada juga. Itu makanya ini bukan soal cepet-cepetan gitu loh. Ya caranya aja sih, approachingnya aja kalau menurutku. Jadi umur berapapun sih itu terserah gitu sih. Benar-benar. Tapi yang paling bisa aku bilang ya kenali ya paling ya. Iya. Kenali itu penting sih di usia berapapun kalian. Gitu. Nah alasan lainnya lagi mungkin kenapa? Karena kalau kita nikah yang ada hal-hal yang gak bisa lagi kita lakukan seperti halnya sekarang gitu. True. Kerjaan, karir dan lain-lain. Aku menghargai sekali karirnya Clay sekarang. Dan aku tahu ada beberapa hal yang Clay belum achieve dan dia gak akan bisa achieve kalau nanti dia udah nikah gitu. Gak ada yang tahu ya, itu gak ada yang tahu loh. Iya itu gak ada yang tahu. Iya maksudnya takutnya jadi terhalang karena Jojo pernah cerita sama aku. Itu waktu itu siapa yang kamu ceritain tuh? Bang Eca. Iya. Reza Nangin. Kalau kalian tahu Reza Nangin tuh pernah cerita ke Jojo. Mungkin ini bisa jadi bentuk sharing juga itu sama bukan kalian cerita kan. ke aku denger di mana itu ya? Oh iya dia interview Interview di mana gitu. Ini mungkin bisa jadi bentuk sharing juga ke kalian. Jadi kayak beliau itu udah menikah dan udah punya anak. Iya. Dan saat masa pertumbuhan anaknya itu dari bayi itu sampai balita, Reza itu dia masih kerja kayak pergi pagi pulang pagi gitu mungkin ya, masih sering syuting dan lain-lain gitulah. Maksudnya sibuk di luar. Dan satu hari dia kayak tiba-tiba pas pulang dia ih ternyata anak gue udah bisa kayak gini ya. Iya. Ternyata udah bisa kayak gini ya. Nah, itu loh dan ini bukan Bang Eca doang sih, aku dengar di beberapa orang tua juga. Iya pasti kayak, banyak yang ini. Kayak merasa ya gue melewatkan proses itu gitu. Kalau Bang Eca sih waktu itu bilangnya uang tuh bisa dicari tapi momen kayak gitu tuh gak akan balik lagi. Iya gitu. benar. Nah aku takut ketika nanti ada hal-hal yang belum selesai di diri aku, itu bikin aku jadi nggak bisa menikmati hal-hal kayak gitu loh yang. Iya benar, aku pun. Ya lampu mati di rumah. Mati lampu tiba-tiba. Tapi nggak apa-apa masih jalan podcastnya. Podcast masih aman. Iya gitu. Jadi selain itu juga film deh. Clay kan lagi pengen banget fokus di film sekarang. Iya. Kalau misalnya menikah pasti nanti fokusnya terbagi. Iya bisa terbagi. Terbagi ke aku, terbagi kalau udah punya anak ya ke anak. Ke rumah pun juga bisa terbagi sangat besar itu energinya. Kesederhana bayar listrik itu bisa jadi pikiran gitu. Jadi maksudnya aku tuh saat ini menjalankan syuting dan lain-lain tuh masih berasanya tuh kayak fun gitu. Masih kayak bukan yang memikirkan banget kayak gue mau syuting biar gue kaya atau apa gitu, bukan sekedar itu. Ya itu juga termasuk dong, gak ada yang ini dong, gak ada yang nolak dong. Kalau gak ada yang bayar dong. Iya, cuman kalau nanti tuh pasti jadi kayak syuting tapi karena ada tanggungan gitu loh. Iya. Dan bener. itu aku kayaknya masih belum siap untuk ke situ, takutnya tidak siap. Kalau tanggungan sih sekarang aku ada nih. Oh iya Jojo. Untungnya Jojo ada. tetap fun juga karena itu ya, karena ini tanggunganku ya buat aku gitu. Oh iya. Tapi kan kalau ada kepala lain di tanggung jawab aku seperti seorang istri atau anak, itu pasti beda lagi kan. Iya itu dia. Itu pasti gak sama gitu. Maksudnya segimanapun tanggungan saat ini pasti nanti tuh aku udah berasa ini rumah gue yang tinggalin, kalau lu mau makan lu bayar, lu mau lu mau AC-nya nyala lu bayar, ini lu bayar. Itu tuh pasti langsung kayak aduh pasti ada panic attack. Pasti. Jadi kayak harus benar-benar yakin dulu kalau apa yang emang gue mau capai sebelum menikah tuh ya gue usahain dulu untuk capai itu dulu gitu. Dan kita tuh terbiasa untuk tidak nanya balik gak sih kalau ditanya nikah, misalnya gini, kenapa belum nikah gitu kan? Iya dia nanya, teman kita gitu atau pokoknya secara langsung. Kenapa belum nikah? Terus kita tuh gak terbiasa loh buat balas nanya kenapa harus nikah sekarang gitu. Iya. Padahal kan itu sebuah pertanyaan yang menurutku masuk akal. Boleh dong ditanya balik kenapa? Iya. Karena kenapa belum nikah padahal sudah sama-sama cocok, sama-sama cinta, sama-sama gak ada halangan gitu. Sekarang kita tanya balik kenapa harus nikah sekarang gitu. Padahal
apa goalsnya gitu loh. Mau punya anak, oke, kalau itu oke. Karena memang untuk punya anak di Indonesia ya harus menikah. Harus menikah gitu kan. Apa misalnya biar mengunci Clay nggak ke orang lain gitu. Nggak nikah. Ya, bukan nikah solusinya. Bukan nikah solusinya dan aku nggak perlu hal yang bisa mengunci karena itu komitmen berdua bukan kunci-kuncian. Iya gitu. benar. Kalau emang dia nggak mau sama lo ya jangan dikunci lah. Jangan dikunci gitu. Biarin dia cari yang lain lah. Iya itu prinsip aku sama Clay. Jadi harus ada alasan kuat. Makanya itu nanti someday ketika aku sama Clay mungkin menikah, alasan itu akan sangat besar gitu. Apapun nanti alasannya. Iya. Kita pun belum tahu. Belum tahu gitu. Gitu sih. Kalau kamu pribadi apa alasan terbesarnya? Apa? Ya itu. Kok belum nikah gitu? Bingung ya. Cuman kalau aku emang nikah kan keputusan yang sangat amat besar kan ya. Terus juga yang kedua itu aku masih merasa banyak hal yang pengen aku kerjain sebelum statusku menjadi seorang istri ya. Iya, apalagi seorang ibu ya. Iya, apalagi seorang ibu. Maksudnya itu juga perbedaan status kayak gitu tuh juga udah pasti punya impact yang besar ke aku gitu. Iya bener sih. Pasti bakal punya soalnya impact yang gini besar. ya, banyak anak-anak yang udah seusia kamu gitu ya, seusia aku. Itu tuh ngerasanya kayak balapan hanya karena ngelihat temennya nikah. Lebih dulu. Iya. Gitu loh. Si ini aja bisa loh nikah terus ketemu cowok love at the first sight terus mereka nikah langsung gitu. Nikah gitu. Ya itu dia. Iya. Dan nggak bisa disamakan. Iya cerita setiap orang tuh nggak sama gitu. Kita semua sepakat jodoh di tangan Tuhan kan. Iya. Ya sehingga itu benar-benar skenario itu Tuhan yang atur gitu. Ada orang yang harus mengalami kepentok dulu berapa kali, ada yang langsung gitu. Dan menurutku sih semuanya sah-sah aja. Cuma kalau aku pribadi, aku bersyukur pernah kepentok. Nah, oke. Karena kalau nggak kepentok, aku jadi nggak tahu. Oh di sini bahaya. Oh nggak boleh kesini nanti kepentok gitu. Iya. Jadi aku tahu rasanya jatuh sakit hati itu jadi nilai plus buat aku. Tapi ada orang-orang yang nggak perlu ngerasain sakit hati, dia bisa jalan di jalan yang tepat. Iya. Gitu. Emang jadi, udah jalannya aja udah gitu. Jalannya aja gitu. Jadi nggak boleh kita bandingin cerita kita, hidup kita sama hidup orang lain karena nggak akan sama gitu. Terus selain itu ini juga sih kayak aku masih pengaruh lingkungan juga kali ya yang. Maksudnya aku dan Jojo itu kami juga punya beberapa teman yang sudah menikah dan tidak selalu mulus perjalanannya. Iya, maksudnya kan. ada hal-hal yang kami tidak inginkan ketika nanti kami menikah itu terjadi. Iya. Karena biasanya beberapa masalah yang teman kami alami itu nyampe ke kita nih, nyampe ke kami berdua. Iya. Masalahnya mereka cerita gitu. Terus bukannya kita jadi kayak judgmental gitu kayak orang nikah bakal kayak gini ya gitu, bukan. Enggak. Tapi kita enggak menyamaratakan. Enggak, bukannya orang marah dia. Aneh. Kok aku ngebut menyamaratakan. Nah, aku pakai menyamaratakan itu, cuman maksudnya jadi berarti masih banyak hal yang kita perlu matengin dulu nih gitu. Jangan sampai ntar tiba-tiba kayak gini. Pohon. Matengin kan matoanya. Duren juga bisa. Iya. Pisang. Oke, apel, lanjut. Jambu, Gak usah diterusin. Menggoda. Indomie. Enggak, Indomie bukan. Gak mau sponsor Indomie udah boleh loh, nih. Boleh loh Indomie kalau mau sponsor. Iya. Ya lanjut, tadi kamu bilang apa? Menyamaratakan. Ya jauh banget mundurnya. Gak bisa disamaratain cerita-ceritanya. Iya. Karena ada juga yang menyenangkan. Ada juga menyenangkan. Aku sebut aja ya. Bang Pet dan KL. Bang Pet dan KL itu tuh contoh. Contoh salah satu pernikahan yang menurut kami berdua menyenangkan gitu. Masalah mah pasti aku yakin ada. Gak ada pernikahan yang gak ada masalah kayaknya sih. Iya benar. Gak tahu ya, kita belum nikah sih. Tapi kayaknya sih gak ada ya pernikahan yang gak ada masalah. Gak mungkin ada sih ya. Iya. Ya mau tidak nikah pun orang temenan aja bisa masalah. Nah itu dia. Apalagi Cuma nikah. Gimana caranya ngadepin masalah itu jadi satu hal sendiri gitu loh. Iya, kayaknya mereka emang udah satu kepala aja gitu. Nah, tapi kan aku pernah ngobrol juga soal ini ke Bang Pet dan Bang Pet bilang bahwa
kenyamanan dalam hubungannya dengan istrinya itu tuh bukan serta-merta datang gitu aja, tapi juga diusahakan, diperjuangkan. Oh ya. Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang Berarti dulu juga mereka bentur sana sini juga ya? mungkin mungkin ya. tapi bukan itu sih maksudku. Untuk bisa terlihat keduanya itu balance, itu tuh effort gitu loh. Itu Iya. tuh nggak bisa kita santai-santai lalala ya nggak apa-apa kan. Yang penting kita satu pikiran, nggak bisa. Untuk bisa satu pikiran tuh selalu ada perjuangan gitu. Entah nurunin ego, entah sesederhana mengatur waktu itu deh. maksudnya? Banyak orang teman-teman kita ya yang nikah terus kemudian jadi ribut hanya karena manajemen waktu. Yang mungkin suaminya sibuk kerja, istrinya sibuk kerja, apa gitu loh. Iya, Nah, iya. walaupun capek tapi menyempatkan untuk dinner, untuk pilot Iya. talk, itu tuh udah sebuah Dan Bang perjuangan Pet tuh kalau weekend selalu sama keluarga. sama keluarga di rumah. Nah, itu kan perjuangan. Iya benar. Aku yakin sebenarnya mah kalau capek mah mending tidur. Tapi kan itu perjuangan untuk mempunyai satu relationship yang bagus, yang sehat gitu loh. Nah, itu juga Dan aku ini belajar sih. Dan KL juga sangat menghargai, maksudnya Bang Pet kalau misalnya habis kerja atau apa gitu pulang, misalnya gimana, masalah aku pernah dengar dari Bang Pet atau dari KL gitu. Bang Pet ke ruangan gamenya dia itu, ruangan apa tuh? Ya ada gitar-gitarnya itu segala macam. Udah KL nggak akan ganggu. Iya, me time ya. Iya, jadi emang dikasih tetap ada space masing-masing gitu loh. Iya, ngerti. Lo satu kepala bukan berarti lo harus, kan gue gini ya lo juga harus gini dong. Bukan berarti gitu juga. Bukan lagi dua melainkan satu, itu bukan berarti nggak butuh ruang sendiri. Iya, gitu kan. tetap harus masing-masing itu juga. Dan Itu untungnya aku bersyukur Clay sangat memahami itu sih. Kalau aku lagi nonton Liverpool misalnya ya. kecuali ketiduran. Ya kalau ketiduran sih itu harap maklum. Aku kan nggak bisa kontrol. Anda mau aku kasih tahu nggak nih di sini? Apa tuh? Kamu kalau nonton Liverpool, nonton nih, Iya. aku nungguin. Iya. Setidaknya aku tahu kamu udah selesai nonton. Tahu nih kan nih cewek-cewek nih mungkin relate ya. Kalau ada cowok kalian misalnya lagi ngelakuin aktivitas yang aku ini dulu ya, oke. Pasti kalian tungguin kan sampai dikabarin yang aku udah kelar nih, sampai gitu. Iya. Kamu aku tunggu sampai 2 jam, entah aku nggak tahu tuh orang main bola Pertandingan sampai. bola emang 2 jam Ya udah, diam dulu. Emang 2 jam. Sampai 2 jam lewat, sampai berapa? Kok dia nggak kabarin? Aku telepon, dia angkat. Aku ketiduran. Iya. Itu Terus abis itu, belum selesai. Abis itu aku bilang, kamu tidur? Iya ketiduran. Aku memberikan suara-suara kekesalan itu, terus kamu bilang, kenapa sih? Kamu bisa kayak gitu ya? Aku tuh nggak sadar kalau lagi tidur. Ya makanya itu jangan ketiduran. Iya aku juga nggak Joshua. mau ketiduran. Tapi kan namanya orang ketiduran tuh nggak sadar. Lagian lu jam segitu berharap orang nggak tidur. Lalu jam segitu nonton bola. Lah emang mainnya jam segitu? Masa disuruh mundur? Kan ada siaran ulang. Nggak seru dong kalau nggak live. Alah gak seru tapi tidur. Ih seru banget itu tidurnya. Seru banget tidurnya. Aduh tapi Aduh, paling nggak kan aneh aku banget. nggak main game yang nggak bisa diganggu gitu enggak. Iya. Paling nggak aku ketiduran bukan Iya godain cewek lain. Oh iya awas aja lu. Gue Ya. datengin ceweknya. Siapa? Siapa aja. Ya. Yuk lanjut. Ya udah. Berikutnya. Tadi itu contoh yang sehat menurut kami berdua ya. Ya bahwa ruang sendiri itu perlu gitu. Tapi itu terlalu jauh lah kalau kita ngomongin pernikahan karena kita berdua juga belum nikah gitu. Tapi Iya. alasan Kayak terkesan sotoy banget ya. Iya, Cuman itu tapi ya itu pakai- apa yang kami tahu aja lah. ya itu pakai contohnya yang udah nikah tadi kan makanya. Cuma kalau itu tadi sih sebelum masuk ke pernikahan satu faktor lagi mungkin ya ekonomi ya itu penting banget. Itu penting banget karena Mapan itu loh. ada yang bilang gini, nikah tuh kan ibadah, jadi pasti ada aja rezekinya. Iya betul, betul. Tapi aku belum merasa selesai dengan diriku sendiri saat ini gitu loh. Dan aku belum merasa aku ada di titik bahagia yang aku pengen achieve. Oke. Nanti kalau aku belum merasakan bahagia yang aku mau, terus married, terus nggak bahagia, aku jadi nyalain pernikahannya lagi. Ya aku kan pengennya selesai dulu sehingga aku bisa share kebahagiaan sama kamu gitu loh. Nah ini ya, faktor keuangan atau ekonomi atau apalah ini kan masuk ke salah satu
masuk ke salah satu poin yang kita bicarakan ini kan, dari antara kenapa belum nikah ini. Sedangkan para wanita itu sejak di awal sebelum pacaran gitu, misalnya lagi dideketin cowok atau apa, saat kita melihat materi langsung disebut matre. Loh, tapi tergantung dong. Kalau misalnya kayak yang kamu ceritain ada orang PDKT, dia nunjukin kalau dia mampu, kamu juga nggak impress. Iya sih. Bukan, maksudku adalah it's okay untuk melihat materi di awal gitu sebetulnya. Cuman emang bukan itu poin utamanya. Paham Kalau gak aku sih? sih nggak setuju. Kalau aku nggak setuju ngeliat Kenapa? materi. Karena yang harusnya dilihat tuh etos kerja bukan materinya. Oh iya gini loh yang. Enggak gini, kalau kamu lihat materi itu duit bapaknya juga bisa. Iya, I know. Bentar dulu. Ya udah gimana? Karena aku punya pengalaman oleh mantanku. Heeh. Aku punya pengalaman di mana duitnya ada nih. Oke, bisa. Tapi Kamu jangan jelek-jelekin, mantanmu cuma 2, gampang ditebak. enggak, di luar itu. Cinta monyet. Oke, cinta monyet. Abis itu, tapi tidak ada keinginan untuk memutar duit tersebut. Tidak ada keinginan untuk bekerja dan lain-lain. Nah ini kayaknya bukan cinta monyet. Gak usah senyum kamu. Siapa sih senyum? Itu tadi suaranya. Enggak, itu buang napas. Ya udah lanjut. Nah itu kan, Bener ya ini cinta monyet ya? itu kan jadi poin penting. Itu kan jadi poin penting dong. Iya benar. Nah, maksudku adalah kalau Dia nggak fokus. etos kerja itu aku setuju. Cuman maksudku yang materi itu adalah yang menurut aku pribadi, kayak aku nih selama aku hidup selama 24 tahun ini, aku tinggal di rumah ini, dibiayai oleh papa mamaku dan lain-lain. Cukup. Aku udah, ya bahkan aku sudah bisa menghasilkan nih. Puji Tuhan aku bisa menghasilkan dan aku udah punya standarku sendiri. Iya, yang kamu perjuangkan sendiri. Ya aku perjuangkan sendiri nih. Iya. Jadi kenapa aku saat mencari cowok, aku juga melihat dari segi materi, itu bukan karena aku matre. Tapi, hey, gue udah berusaha untuk di titik ini loh. Ngapain gue turun lagi? Kenapa lu tarik gue ke bawah? Iya. Itu kalau aku. Tapi aku tidak menyalahkan sama orang yang, oh ya udah nggak apa-apa, ayo kita bangun dari awal. Iya, ini itu kamu aku juga nggak pribadi. apa-apa. Ini aku pribadi. Cuman aku kadang kesel karena aku pernah dibilang lihat duitnya doang pas sama kamu kan. Iya itu dia. Nah bukan, ini aku mau menjelaskan, gue bukan lihat duitnya doang, tapi gue emang sudah membangun standar gue pribadi. Sebenarnya sih, misalnya ada cewek yang kayak kamu nih, posisi finansialnya stabil karena dia berjuang sendiri gitu ya. Terus ada cowok yang secara keuangan tidak setinggi dia, Ya, ya kan? ya cowoknya akhirnya di bawahnya lah. Di bawahnya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dia terima. Ya nggak apa-apa. Selama Mau nanti berusaha cowoknya. bukan maksud, iya betul mau berusaha dan begitu nanti mau nikah, dia gini loh, oh gue bisa lihat nih cowok punya potensi untuk sukses. Ngerti nggak? Jadi bukan, oh gue bisa lihat nih cowok tajir, tapi gue bisa lihat nih cowok punya potensi untuk sukses. Gue mau untuk nemenin orang ini jadi sukses gitu Iya. loh. Karena, Toh pasangan juga kan harus saling support kan. Iya benar itu dia. Jadi Iya. ketika kita pacaran ya nggak apa-apa mungkin misalnya kalian cowok kalian tuh belum setajir standar kalian nggak apa-apa. Tapi kalian harus bisa lihat dia punya kemauan untuk sukses atau enggak. Sukses menurut definisi kalian aja. Iya. Sukses kan definisinya luas banget. Iya benar. Menurut definisi kalian aja. Kalau kalian bisa lihat itu ya go for it. Jadi orang yang ngedukung dia untuk sampai di titik yang dia mau gitu loh. Setelah itu ya jadi enak gitu. Tapi kalau kalian lihat ini kayaknya madesu nih gitu. Ini kayak Aku udah lama banget gak pernah denger madesu. Oh my god. madesu nih kayaknya. Masa depan suram. Iya, kayak madesu. Sementara kalian mungkin lebih cerah masa depannya. Ya kalau kalian mau ambil resiko. Dan kalian gak mau disusahkan dengan memulai dari nol lagi gitu. Atau Iya. membantu dia atau bagaimana, gak mau disusahkan ya. Ya itu. It's okay dan tidak salah juga. Dan bukan berarti kalian matre. Iya bukan berarti. Soalnya ada orang yang tajir banget tapi duit orang tua dan dia emang gak bisa kerja aja gitu. Iya. Jadi kayak begitu ya dibilang ada duit ada. Tapi apakah dia sukses? Kalau menurut definisi sebagian orang ya belum tentu gitu. Punya ya itu tadi nyambungnya ke privilege yang lagi dibahas di Twitter itu sih. Orang lahir dari keluarga
kaya sama yang bukan itu tuh beda gitu loh. Iya. Paling tidak ada safety netnya lah. Benar-benar. Gitu loh. Jadi sekarang kita oke, mungkin ada yang bilang ya lah John nikah mah gak usah yang mahal-mahal gitu. Yes, bukannya angkatan kita semuanya maunya nikah cuman dihadiri sahabat dan keluarga ya. Pasti kalau ditanya, enggak gue maunya tuh yang diundang tuh keluarga deket-deket aja, teman-teman mau nikah yang sederhana. Hampir semua temanku yang seumuran jawabannya gitu. Tapi Iya. begitu nikah, Termasuk kami berdua. iya termasuk kami berdua. Tapi begitu nikah sangat-sangat sedikit yang berhasil mewujudkannya. Iya. Karena biasanya punya orang tua yang Iya, terbentur dengan keinginan kayak orang ego tua orang juga. tua Iya. ya kayak malu dong sama Om Bram. Iya, gak enak kalau gak ngundang ini, gak Iya. ngundang itu gitu. Itu Tante Ratna sungkan loh mama kalau kamu gak undang Tante Ratna. Tapi mah aku kan gak akrab sama Tante Ratna. Iya, tapi inget gak dulu waktu mama susah Tante Ratna tuh yang bantuin. Yang kayak gitu-gitu kan gak bisa dihindari ya. Iya. Sampai ada yang mungkin berantem hanya karena undangan gitu. Hanya masalah undangan. Nah yang kayak gitu kan bikin budget otomatis membengkak. Iya. Terus Itu unexpected lagi ya. Iya, itu sebetulnya. unexpected. Di luar rencana karena kan. let's say ya udah undangannya banyak nggak apa-apa tapi pernikahannya sederhana. Oke. Pernikahannya sederhana, dekorasinya gak usah yang aneh-aneh, dekor simple di bawah ya 10 jutaan gitu deh. Ya pengantinnya maunya gitu, tapi pasti orang tua bilang apa? Malu dong sama Tante Linda. Banyak ya tantenya ya. Malu dong sama Tante Linda, nanti apa kata orang kok diomongin gitu kan. Ih jelek ini Terus udah gitu apalagi gaun. Gaul. Sewa aja biar murah. Jangan dong ini nikah. Beli jadi. Beli biar bisa jadi biar bisa. Tapi aku emang kalau gaun mau beli Oh sih. iya nggak ngerti. Iya. Oh. Tapi ini kan ada orang yang pengennya minjem kan. Oh iya. Ada yang pengennya sewa. Ada yang merasa kayak ya udahlah cuma dipakai sekali doang gitu. Tapi kalau aku sama Klesi emang pengennya beli karena Mau disimpan. Mau disimpan emang gitu. Terus udah gitu makanan. Udah makanannya kita yang gini aja gini-gini. Jangan dong ntar dikritik loh orang kok kalau kita aja ya kalau datang ke nikahan orang gulai kambingnya nggak enak, aduh bete banget. Pasti kita tuh ngerasa dia pasti nggak QC dulu nih makanan. Iya, gitu. sedangkan biasanya orang yang makanannya udah terkenal enak tuh pasti harganya tinggi-tinggi. Itu gitu. udah nggak tahu lah. Jadi udah nggak tahu tuh, udah kehitung. sebagian besar orang memang pengennya budget murah tapi kelihatannya wah. Iya. Itu nggak akan bisa terjadi kecuali endorse. Iya makanya kalau mau endorse, nanti kalau saya sama Klinika tolong yang mau endorse ya. Iya dekor banyak loh banyak. Banyak banget. Banyak banget. Oh mau kita listin apa? Bisa nanti kita proposalnya kita ajuin ya. Iya. Kita mah nggak malu orang ya. Tinggal di tag aja nanti di Instagram. Tapi yang paling mahal tuh selalu di venue. Karena Kenapa? tadi kalau misalnya kita pikir iya mau undang yang deket-deket aja segala macam bla bla bla, venue bisa lebih murah. Cari venue yang tidak begitu besar. Oh iya. Yang apa tuh namanya? McD di McD. Bukan. Maksudnya yang kayak ininya 500 orang gitu. Apa Pax. yang- bukan Pax, apa yang ngomongnya ya? Apa sih? Bisa berapa kapasitas. Ya ampun. Kapasitasnya bisa segi yang kecil-kecil aja itu kan pasti lebih murah kan daripada yang tiba-tiba misalnya orang tua ada yang mau undang ini, undang itu dan itu masih dikali 2 lagi. Oh karena undangannya biasa buat 2 orang. Iya, biasanya itu enggak biasanya list nama yang kita taruh Itu boleh bawa temen. masih nambah lagi biasanya. Bukan boleh bawa teman atau apa yang. Gimana sih? Maksudku misalnya kamu ngundang nih, oke gue undang ini titik. Dia bisa aja bawa pasangannya, dia bisa aja bawa ini. Di mana alhasil kita harus mencari tempat yang kapasitasnya 2 kali. Enggak yang, emang satu undangan tuh buat 2 orang. Itu kalau yang dibatesin. Kan gak semua undangan dibatesin. Ya kalau gak ada undangan gak boleh masuk dong. Bukan, gak semua undangan dibatesin untuk 2 orang. Orang aku biasa datang sekeluarga bagaimana? Ya tidak bagaimana. Ya bukan, maksudnya Iya, makanya ngerti. gak dibatesin. Ya ditulis. Ya kita gak Oh enggak ya, apa? biasanya ada yang misalnya nih untuk Bapak Roy dan keluarga. Lah ini Iya, yang keluarganya kayak gitu bisa susternya ikut. Iya, bener ya. Maksudnya itu loh, kapasitasnya harus dipersiapinnya lebih tinggi lagi. Dan itu berarti venue-nya akan lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi. dan kalau nggak cukup makanan atau venue-nya Iya. jadi omongan. Omongan lagi. Jadi omongan, makanya nih aneh. Gini aja deh, sekarang kita list berapa budget yang
yang diperlukan Jojo dan Clay untuk Yang menikah? diperlukan Iya, yang diperlukan Jojo Clay untuk nikah. cari nih. Ini kenapa Jojo dan Clay belum nikah nih jawaban sebenarnya nih. Ntar aku ambil iPad dulu. Ini kamu pegang mic-ku. Lah ngapain aku juga pegang mic? Ih jadi 2 suaranya. Nih kita ambil iPad buat cari harga. Kita ambil iPad Pro. Kamu pakai mic dong ngomong. Oh iya lupa, kita ambil iPad Pro. Gak usah pakai Pro, gak usah sombong. Yang ada keyboardnya ini. Heeh. Yang passwordnya. Siap-siap. Kita cari di mana ya? Di... Ntar dulu, delete dulu. Ya, Apa? install now, update. Ya emang kamu. Kepencet, aku mau pencet Pakai cancel. laptopku aja laptopku. Ya udah. Nggak bagus guys iPad Pro. Masa gara-gara gitu gak dia bagus? Dia install. Itu stiker apa yang di laptopmu? The Beatles. Oh, kamu tahu dari mana itu The Beatles? Iya, Itu kayaknya papaku, Ceromi, Cengel sama Cegun deh. Gak ada yang tahu siapa Ceromi, Cengel. Itu om-omku. Iya. Tadi juga gak ada yang tahu siapa itu Tante Linda sama Om Bram. Emang gak ada kalau itu fiktif. Oh emang gak ada ya? Tunggu, kita Apa? list dulu. Iya, coba cari di... Enggak, tamu. Kalau kita nikah sepakat tamu berapa? 200. Aduh. Udah itu udah banyak banget gak sih? Itu udah kebanyakan. 100 gak mungkin. 150. Gini aja, keluargaku sih dikit ya. Keluarganya Clay nih yang buat yang belum tahu. Keluargaku bisa bikin komplek baru di Kelapa Gading guys. Serius, ini gak bohong, serius. Clay itu punya grup WhatsApp keluarga yang isinya hampir penuh grup WhatsAppnya. Iya pokoknya pokoknya banyak banget deh. Dan juga, kamu belum tahu. Keluarga besarku ini kan kalau yang satu kakek, Wijaya. Itu aja cucunya udah 27 ya kalau gak salah. Hah, Dan- cucu doang tuh. Iya dan udah ada 27 apa 21 ya. Pokoknya aku juga lupa deh dan udah ada cicit, mantu dan lain-lain. Belum lagi. suster, babysitter. Iya dan kalau lain-lain. ada. Belum lagi itu kan satu kakek. Heeh. Sama keluarga yang kakak adiknya kakekku itu juga deket. Dan itu juga gede-gede, cucunya ada yang sampai 100 ya. Dan pasti diundang dong itu. Iya, itu ada yang sampai 100 Waduh. cucu. Tapi nggak mungkin diundang semua. Ya udah oke, taruhlah keluargamu 100, keluargaku 100. Undanganmu 100, undanganku 100. Cukup Ya. ya? Cukup, Cukup ya? cukup. Karena aku sama Clay gak punya teman. Iya, aku ada Roble sama Vina, Desi. Ya udah. Udah. Aku, kamu diundang gak? Gak usah deh, Kalau kita nikah kamu diundang? gak deket. Ya udah. Gak usah Kamu kalau juga gitu. gak usah. Ya udah gak usah, oke. Mereka datang ke siapa? Aneh bener. Aneh lu, gue lihat-lihat lu. Ayo lanjut. Tunggu nih, aku bikin akun dulu. Oh ini kita buka di salah satu website. Mau sebut gak? Gak usah, kan dia gak promoin. Iya gimana sih lu? Aku tahu website ini gara-gara dia endorse mantanku mau nikah kemarin. Nah untuk kalian yang penasaran website-nya apa, cari akun mantannya Jojo. Dan buat yang lihat pengen tahu mantannya Jojo yang mana, cari akunnya ini. makin susah. Adalah. Ya pokoknya adalah website yang menyediakan jasa-jasa Vendor-vendor pernikahan. vendor-vendor pernikahan gitu. Oke, cari venue dulu. Venue. Kita venue-nya Mau outdoor apa indoor? pengennya sih outdoor ya, cuman gak mau ngambil resiko gak sih? Nggak usah serius-serius, ini cuma halu-halu aja. Enggak, aku mau serius. Ayo lo. Ah. Ayo lo. Gini deh, next episode aja gimana? Outdoor. Coba cari yang outdoor. Tunggu sebelum ini, kan Ih. ada yang namanya tunangan dulu dong. Oh iya, cincin. Cincin dulu. Cincin itu kalau nggak salah standarnya. Ini lagi-lagi kita pakai standar yang kita tahu ya. Kalian nggak pakai patokan ini nggak harus gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang ada yang lebih murah kok kak, iya memang. Iya memang gitu. Yang Tapi lebih mahal pun banyak. kita ambil yang menurut kita pas. Iya. Sesuai kantong sih saat ini belum. Tapi kita pengennya nanti sesuai nih. Iya. Gitu ya. Insya Allah. Ngerti gak maksudnya kayak gue sih belum mampu nih sekarang. Iya, udah ada yang jawab ngerti tuh tadi barusan. Oke siap live kalau gitu ya. Nggak kan. Iyalah nggak usah pakai tunangan ya, nggak apa-apa juga. Ya, nggak apa-apa. Itu urusan kalian. Tapi kalau Iya. ini kita 30 juta ada cincin? Sepasang. Enggak kan tunangan satu doang. Oh gitu tuh? Iya kan yang kalau yang Will You Marry Me duduk itu berlutut itu kan yang dipasangin ceweknya kan? Oh, emang nyampe 30? 30. Oh nyampe sih. Iya, Oh nyampe lah. Koko kemarin tuh Koko. Ya jangan dibongkar harganya kok. Enggak ya nyampe. Nyampe kan? Nyampe. Kesian banget Gio gak ikut podcast dibongkar. Bisa di atas itu sih. Nah iya tapi jangan ya segitu dulu aja. Iya. Itu aja aku mikir.
Jangan mikir dong, aku kan udah kasih tahu sizeku 11. Iya. Jadi gak konsen bikin podcastnya. Ya udah anggap 30. 30. 30. Oke, 30. Terus yang namanya lamaran kan pasti adalah seremonial makan-makan ya. Iya, Karena di itu kan restoran gitu lah ya. Restorannya tapi harus restoran yang jangan kayak cepat saji gitu. Iya, atau di roti bakar Indomie gitu juga jangan iya. ya. Wah, ini kan momen kedua keluarga bertemu makan untuk perkenalan lah ya. Perkenalan kayak ini loh anak saya yang mau menikahi anak Anda. Mungkin gitu. udah kenal sih kalau keluarga aku sama keluarga kamu. Cuma tetap aja ada seremonial kayak, hey kita sebentar lagi keluarga loh. Gitu. Yang lebih resminya lah gitu. Secara resmi. Nah ini kan restorannya harus paling gak restoran yang serius lah ya gitu. Gak bisa kayak di misalnya warung Mbok Darmi gitu gak bisa. Iya. Iya kan? Kamu gak tahu kan warung Mbok Darmi sekarang udah ada ballroom. Oh iya itu. Gak update sih aku. Terakhir ke sana dia ya udah oke. Makan-makan gitu paling bis berapa ya? 20 juta nyampe gak sih yang? Enggak sih kayaknya. Enggak, 15, 18. 10 juta deh. Masa? Tergantung keluarganya seberapa Enggak sih, banyak. iya gak mungkin 10 juta. Masalahnya makanya. biasanya makan-makan keluargaku, keluarga besar aja bisa sampai segitu. Ya kan keluarga aku cuma 11 orang. Iya makanya 15 kali ya. Ya udah. Maksudnya ambilan di atasnya aja. Ya udah 15 juta. Tapi nggak kenyang ya, icip doang semua. Lu makan di mana? Namas. Nama saja kenyang loh. Iya, tapi kan mahal. Tapi enak banget. Enak banget. Udah nih, udah 45. Oke, sekarang kita cari venue. Venue apa? Venue. Venue, oh cincin nikah? Oh iya, cincin nikah lebih mahal dong, 50-an kali ya. Dia tuh biasanya harganya udah sepasang kan? Iya, sepasang. Ya 50 sepasang adalah. Iya udah 50 lah ya. Iya. Sepasang tuh maksudnya harga segitu sama dipasanginnya kan? Sama dipasangin ya? Hah? Jadi yang masangin bukan kamu, bukan aku. Kejar iya tukangnya. Ini udah pas ya? Aneh bener. Terus masih kegedean dipetok-ketok. Ya ampun, jarinya digendutin. Udah cepetan dihitung berapa? Iya udah. Berapa? 95. Astaga, ini belum jadi suami istri udah 95. Mahal bener nikah. Venue di mana venue? Tunggu. Apa? Tadi katanya mau venue. Baju. Oh iya. Oh yang mahal. Itu kainnya masih mesti beli biasanya buat mama-mama. Iya harus seragam buat kakak adik mempelai. Iya. Jadi nanti misalnya Jocelyn sama Cici harus sama bajunya. Iya, bukan sama. Senada lah, warna biasanya. Cinta bersemi di antara Jocelyn dan Cici. Enggak dong. Oke, terus besan bajunya sama juga? Biasanya tuh beli kain dengan warna yang sama, terus bebas lo mau jadiin apa gitu. Ya jangan dijadiin keset dong. Udah beli mahal-mahal dijadiin keset. Jadiin dekor wedding. Terus bebas dibuat apa? Dibuat hordeng di mobil. Ya jangan bebas dong, harus dijadiin baju. Jadiin uang dijual lagi. Enggak bisa. Jadiin apa? Dijadiin dagangan. Jangan dong, ya udahlah. Taruhlah gini deh, sama bajunya jadi berapa gitu. Ya berapa ya? Satu baju jahit mungkin bisa 3 juta. Yang serius masa 3 juta sih? Baju sekali pakai loh. Serius apalagi kalau ibu-ibu gitu kan biasanya maunya yang berpayet. Iya. Gitu-gitu loh yang. Gini deh. Kalau payet dong pakai BB gimana? BB, baju kaos BB tau gak? Tahu. Nah yang itu kan berpayet. Yang tank top, iya. yang ketat. Ada payetnya juga kan. Itu aja gimana? Ya 3 juta. Aduh. Tapi itu juga. BB juga mahal ya? Bukan maksudku akan lebih mahal gaun akunya mungkin. Iya tapi kan gak mungkin kamu pakai gaun itu di beberapa orang. Gaun itu akan tetap satu walaupun mahal. Iya. Kecuali aku nikah sama banyak orang. Nikahnya cuma sama satu orang. Masalahnya gak mungkin kalau beli jadi malah bisa lebih mahal lagi yang. Masa sih? Iya. Ya kamu jahit di mana tapi 3 juta itu? Karena kan dia model, kamu mah dibilangin. Ciciku kan udah pernah nikah. Iya tapi kan. Itu aja tahun berapa bajuku itu. Kamu dibohongin sama tukang jahitnya kali. Enggak. Dia yang jahit, dokter jahit kali, dokter bedah.
Makanya dia dijahitnya pakai Permak lepis. itu 3 juta dijahitnya pakai benang yang ntar jadi daging tuh. Yang kalau kering bisa jadi daging. Dibius dulu kali itu dijahitnya. Enggak, ya. Ya udah 3 juta taruh buat berapa orang? 10. Ya itu, banyak banget, siapa aja yang mau pakai baju? Ih, siapa aja yang mau? Masa gak ada yang mau pakai baju? Bukan, maksudnya kan Datang ke pesta pakai handuk. mama 2. Heeh. Kalau Cici 3 Oi. soalnya jadi mama. Mama, iya. Cici Oi udah 4. Oh itu doang ya? Iya dong. Oh iya, Asyar tuh beda baju ya? Asyir mah WO yang. Ih, enggak yang kayak apa? Basement apa? Basement sama apa satu lagi? Bridesmaid. Bridesmaids. Emang mau ada bridesmaid? Aku gak mau. Oh ya udah, buat ngirip budget ya. Bukan sih. Karena emang gak punya teman kan. Iya. Ntar kalau misalnya mereka jadi bridesmaid yang duduk di kursi Panas. tamu siapa? Oh iya bener ya. Lagian gunanya bridesmaid sebenarnya apa? Gak tahu, tapi itu kalau ditranslate kan jahat ya. Bridesmaid. Kayak pesuruh ya. Iya pesuruhnya. Dan emang kan. Nggak emang buat pegangin gaun. Iya emang buat pegangin gaun. Nah, buat masalahnya celengan segala macam. gaun kamu kan nggak pengen yang panjang. Iya aku malah pengen dalamnya celana ada kantongnya. Jadi gue Iya. bisa taruh HP. Heeh. Malah kalau bisa Antar dicuri lagi ideku. Awas ya kalau ada yang sampai curi. dibiarin aja kan. Kan dicuri kamu tetap bisa punya kantong. Emang kalau dicuri kamu kantongnya hilang. Ntar Enggak. ada fotoku lagi di kantongnya. Kenapa ada fotomu? Enggak lah itu bukan ideku. Itu di Pinterest banyak guys, cari aja. Iya, Clay pengennya yang nggak ribet bajunya. Iya. Ya udah, oke. Ya pokoknya banyak deh. Berapa? 3 kali 4, 12 3 kali 4, juta. 12. 12 juta. Terus jas buat, Nah jas aku gak tahu harganya. ya jas sekitar 2 jutaan lah. Tuh jas aja udah 2 juta, lu mau berharap gaun Tapi berapa? itu jas bisa dipakai lagi. Ya gaun emang gak bisa dipakai lagi. Siapa orang yang ke pesta pakai gaun bekas mantenan? Ya kenapa gak boleh? Ya itu kan kayak sekali pakai seremonial gitu. Ya nggak tahu ya udah deh. Berapa tuh? 15, total 15 lah ya. Iya sama jas berapa jas? 2 jutaan. Kamu, papaku, Koko, 3. Dasi. Nah dasi tuh yang 28 juta. 40. Dasi Hermes aja gak sampai segitu. Ya 3 misalnya jas 2 juta 6 juta sama dasi anggap Sepatu. sepatu mah suka-suka lah. Ya nggak suka-suka lah. Kalau Yeezy nggak boleh lah. Iya tapi kan emang udah sepatu milik masing-masing. 7 juta anggap 7 juta ya. Iya. Udah yang aku gak mau lanjutin ngitung. Udah gede banget ya. 114 juta. 114 nya belum mulai loh acaranya. Iya. Venue belum. Iya. Venue berapa? Kita baru pakai baju belum, aku belum make up. Make up tambah berapa? Aku belum hairdo. Make up hairdo untuk 4 orang berapa? Gak tahu yang aku. Ini belum sama baju pengantinnya loh. Iya bajuku udah yang aku taruh HP. Nih ada suara ya. Tuh, aku taruh HP. Kita harus selesaikan ini. Enggak. Orang tanggalnya belum ada. Ngapain lu pusingin sama angka yang lain? Ya Angka udah. tuh yang dipusingin tanggal dulu baru yang lain. Ya udah. Ya. Pokoknya mau berapapun budget kita nikah nanti. Pesanku cuma satu. Apa? Dessertnya harus ada McFlurry. Enggak, aku maunya es krim cone yang biasa. Tapi sama kentang, dicocol. Udah kalau gitu gak usah nikah. Kita udah beda pendapat. Ucapan doa lu. Kita gak bisa nikah hari ini. Iya. Karena udah malam. Kita beda pendapat barusan. Iya, tapi beda pendapat sampai nanti juga gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kenapa sih? Ini aja udah nyebelin. Gue lupain lo ukuran berapa jarinya. 11. Hah? 11. Hah? Gak dengar? 11. Waduh. Ya Tuh, udah deh. yang mau ngelamar Clay boleh ya. 11 tuh Gak ukurannya. bener lu ya. Boleh aja kalau kamu gak terima. Oh iya nggak apa-apa. Gak apa-apa, iya kan? Iya. Ya udah sekarang. Tuh yang mau dilamar Jojo boleh ya. Hah? Emang semua cewek jarinya 11? Ukurannya. Kenapa Kedengeran sedang? nggak? Denger. Ya udah ya. Ya udah terima kasih banyak buat teman-teman yang udah denger. Iya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Yes. Jangan lupa di follow di Spotify Suara Bel podcast. Terus kalian juga share. Iya. Ke Instastory atau kemanapun. Yang mau email masih bisa ya. Ya masih bisa untuk sharing atau sekedar curhat
jangan sekedar curhat deh, karena kita juga akan berbagi. Nanya juga boleh kok. Iya, nanya juga boleh ke suarabelpodcast@gmail.com. Yang mau kita bikin adlibs, berpromo, beriklan Iya, di tempat mungkin kalian kita, punya brand, boleh juga. boleh ke email itu. Terima kasih juga Nutrisari sudah Terima kasih support. Nutrisari, bye-bye. Bye-bye.